Shalom Aleichem Bishem Hamasyah. Salam sejahtera dalam nama Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan tidak kurang suatu apapun ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik, Tuhan kok dilahirkan? Kok Tuhan dilahirkan? Itu salah satu pertanyaan yang benar-benar orang ingin mengetahui kebenarannya, atau satu pertanyaan yang sinis, yang sebenarnya bisa saja itu sebuah ejekan bagi yang dipercayai, menjadi satu satir yang mungkin tidak enak didengar, karena orang-orang tidak menyukai kekristenan. Kelahiran adalah sesuatu yang manusiawi sebenarnya. Tetapi bagaimana jika Tuhan sendiri memilih untuk lahir ke dunia sebagai manusia? Mengapa Sang Pencipta memilih jalan yang demikian rendah hati? Mengapa Yesus memilih datang ke dunia sebagai bayi? Untuk memahami hal ini, kita harus tahu tujuan Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia bukan karena dia butuh. Dia tidak lebih ilahi kalau ia menciptakan. Dan dia tidak kurang ilahi kalau tidak menciptakan. Dia menciptakan karena sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dengan satu tujuan. Dalam Wahyu 4 ayat 11 berbunyi demikian. Ya Tuhan, Engkau layak menerima kemuliaan dan hormat dan kuasa, karena Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh kehendak-Mu, mereka ada dan telah diciptakan, bukan dikatakan karena ia butuh, atau supaya lebih ilahi. Tetapi karena kehendaknya. Kehendak yang dilandasi oleh apa? Kehendak yang dilandasi oleh sifat terdalam dari Allah, yaitu sifat kasih. Mengapa? Karena Allah itu Tritunggal. Dan di dalam dirinya yang Tritunggal itu, dikatakan dalam Yohanes 17 ayat 24 yang berbunyi demikian. Bapa, aku ingin agar di tempat aku berada, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, mereka juga ada bersama aku, supaya mereka melihat kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, karena Engkau mengasihi aku sebelum permulaan dunia. Jadi, sebelum dunia ada, sebelum dunia dijadikan, dapat dikatakan, kegiatan Allah adalah mengasihi putranya, atau mengasihi anaknya. Sebaliknya dalam Yohanes 14 ayat 31 dikatakan demikian. Namun supaya dunia dapat mengetahui, bahwa aku mengasihi Bapa, dan sebagaimana Bapa memerintahkan kepadaku, demikianlah aku melakukannya. Aku mengasihi Bapa dan Bapa mengasihi aku, dan itu terjadi sebelum dunia ada. Jadi, ada cinta kasih timbal balik di dalam diri Tritunggal yang esa itu, dari Allah kepada firman-Nya, dan dari firman kepada Allah, yang cinta kasih itu disalurkan oleh Roh-Nya sendiri. Dalam Roma 5 ayat 5 berbunyi demikian. Dan pengharapan tidak mempermalukan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus, yang dikaruniakan kepada kita. Jadi, aktivitas atau karya Roh Kudus adalah untuk mencurahkan kasih Allah. Setelah ada manusia, kasih Bapa itu dicurahkan oleh Roh Kudus kepada manusia. Tetapi, karena Roh Kudus ini kekal, maka karya mencurahkan kasih itu juga bersifat kekal. Dalam Ibrani 9 ayat 14 berbunyi demikian. Betapa lebihnya darah Kristus, yang melalui Roh yang kekal, dan seterusnya. Karena Roh ini sifatnya kekal, maka karya atau fungsi untuk mencurahkan kasih Bapa itu juga kekal. Setelah ada manusia, kasih Bapa dicurahkan pada manusia. Tetapi sebelum ada manusia, kasih itu dicurahkan pada siapa? Yaitu pada Dia yang sejak kekal dikasihi Allah, yaitu putranya atau firman-Nya. Sehingga di dalam diri Allah ini, ada lingkaran cinta kasih tanpa awal tanpa akhir, dari Bapa kepada Putra oleh Roh Kudus, dari Putra kepada Bapa oleh Roh Kudus yang sama. Sehingga, sifat Allah yang paling dasar adalah kasih. Jadi, Dia adalah kasih, bukan karena Dia mengasihi kita. Dari semula sebelum ada manusia, Dia memang adalah kasih, karena ada lingkaran cinta kasih, gerak kasih di dalam dirinya. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 berbunyi demikian. Siapa yang tidak mengasihi, dia tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Mengapa Dia adalah kasih? Karena Dia adalah Tritunggal. Oleh karena itu, Allah yang bukan bersifat Tritunggal, tidak bisa dikatakan kasih. Mungkin mengasihi, tetapi bukan sifat dasarnya, melainkan hanya tindakan. Makanya, tidak ada ajaran di dalam ajaran agama manapun, yang mengatakan Allah itu kasih. Yang ada hanya Allah mengasihi sebagai tindakan, bukan sebagai sifat dirinya. Dan sifat kasih itu menjangkau keluar dirinya. Contohnya, seorang pria mengasihi seorang wanita, maka dia akan menunjukkan kasihnya, dengan tindakan yang menyatakan kasihnya itu. Bisa dengan memberi hadiah, mengirim surat, atau apa saja. Kasih ingin selalu menjangkau keluar. Kasih Allah Tritunggal itu terdapat di dalam diri Allah, bergerak di dalam diri Allah.
Bapa kepada Putra di dalam roh, dan Putra kepada Bapa di dalam roh, yang ada di dalam diri Allah itu sendiri. Karena sifat kasih Allah itu menjangkau keluar, maka Allah ingin berbagi kasih yang ada di dalam dirinya itu, keluar dirinya. Karena tidak ada yang di luar dirinya, maka, oleh kehendaknya, dia mengadakan yang di luar dirinya, yaitu ciptaan. Berarti, dengan demikian, ciptaan itu terjadi karena kasih Allah, bukan kebutuhan Allah. Dalam Efesus 1 ayat 5 berbunyi demikian. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, untuk menjadi anak-anaknya, sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita. Kasih apa? Kasih yang ada dalam Tritunggal itu tadi. Berbeda antara gereja mula-mula dengan Calvinis. Dalam ajaran Calvinis, Allah menentukan sejak semula menurut kedaulatannya. Sehingga Allah menentukan orang-orang untuk selamat, dan orang-orang untuk dibiarkan tidak selamat. Sedangkan dalam gereja mula-mula, sesuai dengan Efesus 1 ayat 5, Allah menentukan kita dari semula dalam kasih, maka tidak mungkin ada orang yang dipilih untuk tidak selamat. Dalam kasih, Dia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus. Jadi, penentuan itu oleh Yesus Kristus. Mengapa? Karena kasih Allah itu terjadi akibat Dia, yaitu Bapa, memandang Yesus, memandang firman-Nya, mengasihi firman-Nya, sehingga terjadi gerakan kasih itu. Oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya. Tujuan manusia ditetapkan, yang dasarnya kasih ini, adalah agar manusia menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah bukan sekedar label, itu adalah realita keberadaan manusia. Kalau anak kucing rupanya seperti kucing, anak anjing rupanya seperti anjing, anak ayam seperti ayam, anak manusia seperti manusia, maka anak Allah berarti seperti Allah. Jadi, manusia diciptakan untuk menjadi seperti Allah di dalam keabadian, di dalam cinta kasih, di dalam kemuliaan, dan di dalam kekudusan. Itulah tujuan manusia diciptakan. Oleh karena itu, ketika Allah mengeksekusi penciptaan itu, dikatakan manusia diciptakan menurut citra Allah. Kejadian 1 ayat 27. Marilah kita membuat manusia dalam citra kita, menurut rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Jadi, manusia itu bukan citranya Allah. Manusia diciptakan menurut citra Allah. Citra Allah itu siapa? Dalam Kolose 1 ayat 15 berbunyi demikian. Dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung dari segala ciptaan. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus 4 ayat 4 dikatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah. Jika manusia diciptakan menurut gambar Allah, berarti manusia diciptakan dengan Kristus, firman Allah itu, sebagai pola kemanusiaannya. Jadi, manusia diciptakan agar menjadi seperti firman. Kalau firman itu kekal, maka harusnya manusia itu diciptakan untuk abadi, bukan untuk mati. Kalau firman itu kudus, maka manusia diciptakan bukan untuk ada dosa di dalam dirinya. Kalau firman itu bersifat penuh bahagia dalam dirinya, maka manusia diciptakan untuk kebahagiaan. Kalau firman itu bersifat kasih, maka manusia diciptakan untuk memiliki kasih. Dan seterusnya. Tujuannya apa? Dengan diciptakan Allah sehingga mempunyai refleksi sifat-sifat Allah ini, supaya manusia mencapai derajat berikutnya, yaitu derajat menurut rupa Allah. Kalau gambar adalah foto, maka rupa itu adalah wajah asli. Jadi, ketika manusia diciptakan menurut gambar Allah, tujuannya bukan hanya untuk memiliki refleksi sifat-sifat ilahi, tetapi untuk menjadi seperti Allah. Dalam 2 Petrus 1 ayat 4 berbunyi demikian, yang olehnya Dia telah melimpahkan janji-janji yang sangat besar dan berharga bagi kita, supaya melalui hal ini, kamu dapat menjadi semitra dari kodrat ilahi, karena telah luput dari kebinasaan yang ada dalam keinginan di dunia. Semitra dari kodrat ilahi, atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itulah menjadi rupa Allah. Atau dalam istilah Jawa disebut manunggaling kawula Gusti. Kodrat ilahi yang dimaksud yaitu kemuliaannya, kekekalannya, kesuciannya, dan cinta kasihnya. Bukan hakikat ilahi, karena hakikat ilahi tidak mungkin dimiliki selain oleh Allah. Kalau hakikat ilahi dimiliki oleh selain Allah, maka akan menjadi panteisme. Dalam agama-agama timur, seperti Hindu, Buddha, kebatinan Jawa atau kejawen, menggunakan istilah jumbuhing kawula Gusti, yaitu bercampur, maksudnya bercampur dalam hakikat ilahi. Sedangkan kita tidak bisa bercampur pada hakikat ilahi. Sebab, jika kita bercampur pada hakikat ilahi, maka kita menjadi Allah. Tidak mungkin manusia menjadi Allah. Ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi ini, kita ikut ambil bagian dalam energi Allah di dalam kemuliaan itu.
Namun sebelum manusia mencapai titik itu, sebagaimana orang melewati ujian untuk naik kelas di bangku sekolah, manusia diberi ujian. Dalam Kejadian 2 ayat 16-17 berbunyi demikian. Selanjutnya Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, engkau boleh makan buah dari pohon manapun yang ada di taman ini, tetapi pohon pengetahuan tentang hal yang baik dan jahat, jangan kamu makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Berarti kalau manusia tidak memakannya, maka tidak akan pernah mati. Nah, keadaan tidak mati inilah keadaan ikut ambil bagian dalam rupa Allah. Jadi, manusia diciptakan bukan untuk mati. Kematian itu adalah kecelakaan dalam sejarah manusia. Bukan direncanakan Allah. Allah merencanakan hidup. Efek kegagalan manusia untuk taat, untuk mencapai titik yang lebih tinggi, ialah sekarang manusia kehilangan hidup kekal dalam dirinya. Upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Manusia kehilangan yang tadinya dimiliki. Sebab semua orang telah berdosa, dan kekurangan kemuliaan Allah, Roma 3 ayat 23. Manusia berada di dalam kuasa dosa. Dalam Roma 7 ayat 14 berbunyi demikian. Sebab kita mengetahui bahwa Taurat adalah rohaniah, sedangkan aku adalah jasmaniah, yang terjual di bawah dosa. Terjual di bawah kuasa dosa, terjual di bawah kuasa kematian, terjual di bawah kuasa iblis. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 19 berbunyi demikian. Kita mengetahui bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia terletak pada si jahat. Seluruh dunia berada di bawah kuasa iblis. Dalam Efesus 2 ayat 2 berbunyi demikian. Yang di dalamnya pada suatu ketika kamu hidup menurut zaman dunia ini, sesuai dengan penghulu otoritas angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Jadi, manusia, akibat kejatuhan itu, terjatuh, kehilangan kemuliaan, berada di bawah kuasa kematian, kuasa iblis, dan kuasa dosa. Inilah hal-hal yang membuat manusia tidak bisa bersatu kembali dengan Allah, mencapai kodrat ilahi. Itulah keadaan manusia. Dan itulah sebabnya manusia harus dilepaskan atau ditebus dari keadaan ini. Yang bisa menebus manusia dari dosa, adalah dia yang pada dirinya sendiri tidak punya dosa. Sesama orang berdosa tidak bisa menebus satu sama lain. Sama-sama terbelenggu, bagaimana mau melepaskan belenggu orang lain? Yang bisa melepaskan manusia dari kematian, adalah dia yang pada dirinya tidak bisa mati. Dan yang bisa melepaskan manusia dari iblis, adalah dia yang kuasanya lebih tinggi dari iblis. Dan semua ini kita jumpai dalam diri Allah. Jadi, yang kita butuhkan bukanlah agama, agama tidak bisa melepaskan. Yang kita butuhkan adalah Allah. Tetapi bukan Allah yang pasif yang berdiam diri di sorga. Allah yang turun ke dunia, mengambil kodrat manusia, dan dari dalam, dia akan menghancurkan tiga kuasa jahat ini. Itulah sebabnya, jika yang tadinya manusia diperintahkan dalam ketaatan, untuk menyatu dengan Sang Sabda, gambar Allah itu, dan manusia gagal, maka Sang Sabda turun ke dunia, untuk menyatukan manusia pada dirinya. Bagaimana caranya turun? Dengan menjadi manusia. Bagaimana caranya menjadi manusia? Dengan lahir menjadi manusia, mengambil kodrat kemanusiaan. Itulah makna Natal. Itulah sebabnya Tuhan datang ke dunia dengan menjadi bayi, dilahirkan dari seorang perempuan. Tidak ada manusia lahir dari pohon pisang. Dan tidak bisa langsung menjadi manusia dewasa, harus menjadi bayi. Karena dia menjadi manusia, betul-betul kodratnya sama dengan kita. Dalam Ibrani 2 ayat 17 berbunyi demikian. Itulah sebabnya, dalam segala hal dia harus dijadikan sama dengan saudara-saudaranya. Dalam segala hal, termasuk cara lahirnya. Harus disamakan dengan saudara-saudaranya, yaitu dengan semua manusia yang lain. Jika Yesus tidak lahir dari perempuan, dari jalan yang sama dengan semua manusia dilahirkan, maka dia bukan manusia. Dia betul-betul menjadi manusia, lahir dari seorang perempuan, meskipun tanpa campur tangan sperma laki-laki. Makanya dia lahir dari perawan. Roh Kudus, oleh kuasanya, menjadikan sel telur Maria, tanpa campur tangan sperma, menjadi janin. Sehingga bayi yang dilahirkan Maria itu, menjadi buah dari rahim Maria. Dalam Lukas 1 ayat 42-43 berbunyi demikian. Dan dia berseru dengan suara nyaring serta berkata, diberkatilah engkau di antara para wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Dan bagaimanakah hal ini mungkin bagiku, sehingga ibu Tuhanku datang kepadaku? Buah rahim Maria itu bayi Yesus. Jadi, Maria itu bukan seperti selang yang dilewati begitu saja oleh air. Yesus mengambil kemanusiaannya dari Bunda Maria, sel telurnya itu.
Ada orang yang anti-Katolik, mengatakan bahwa Maria tidak memiliki peran atau arti apa-apa, Maria hanya dilewati saja. Perkataan semacam itu adalah perkataan dari orang yang tidak mengerti kitab suci. Yesus dikatakan sebagai buah rahim Maria. Dan bukan hanya itu. Maria disebut sebagai Ibu Tuhan. Jadi, kata-kata sebutan untuk Maria sebagai Ibu Tuhan atau Bunda Allah itu bukan ajaran gereja Katolik, itu adalah ajaran kitab suci yang diaminkan oleh gereja mula-mula. Jadi, orang-orang yang menolak sebutan untuk Maria itu adalah orang-orang munafik yang mengaku percaya pada kitab suci, tetapi menolak apa yang diajarkan oleh kitab suci itu sendiri. Yang menjadi manusia bukan Allah Bapa, tetapi firman Allah. Allah Bapa tidak pernah menjadi manusia. Dalam Yohanes 1 ayat 14 berbunyi demikian. Dan firman itu sudah menjadi daging, dan berdiam di antara kita. Karena firman itu satu dengan Bapa, sehingga memiliki kodrat yang sama dengan Bapa, yaitu kodrat ilahi, maka firman itu disebut Allah. Firman Allah menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi manusia. Sebab gelar Tuhan untuk Yesus adalah gelar kemesiasannya, sebagai yang telah dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 32-33 berbunyi demikian. Inilah Yesus yang telah Allah bangkitkan. Mengenai Dia, kami semua adalah saksi-saksi. Oleh karena itu, setelah ditinggikan di sebelah kanan Allah, dan karena menerima janji Roh Kudus dari Bapa, Dia mencurahkan hal ini, yaitu apa yang sedang kamu lihat dan dengar sekarang. Dalam Matius 28 ayat 18 berbunyi demikian. Dan seraya mendekat, Yesus berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Sesudah Yesus bangkit, Dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, artinya duduk di sebelah kanan Allah. Dan dengan duduk di sebelah kanan Allah ini, Dia diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Orang yang mempunyai kuasa disebut penguasa. Orang yang mempunyai segala kuasa disebut maha penguasa. Makanya Dia disebut Tuan segala Tuan. Dalam Wahyu 19 ayat 16 berbunyi demikian. Dan Dia mempunyai sebuah nama pada jubah dan pada pangkal pahanya, yang tertulis, Raja para Raja, dan Tuan para Tuan. Singkatnya disebut Tuhan. Yesus disebut Tuhan artinya, Dia adalah Mesias yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan untuk Yesus bukan menunjuk keilahiannya. Yang menunjuk pada keilahiannya adalah Allah, sebagai firman. Maka setelah Petrus mengatakan bahwa Yesus telah diangkat, duduk di sebelah kanan Allah, dia menyatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 36 yang berbunyi demikian. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti, bahwa Allah telah menjadikan Dia, baik selaku Tuhan maupun Mesias, inilah Yesus yang telah kamu salibkan. Allah telah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadi penguasa di atas para penguasa, Tuan di atas segala Tuan. Maka Dia disebut Tuhan. Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus. Tuhan Yesus artinya Sang Maha Penguasa, Sang Raja segala Raja, Yesus. Oleh karena itu, Tuhan adalah gelar kepenguasaan, bukan gelar identitas diri. Gelar identitas dirinya yang kekal adalah Allah, karena Dia adalah firman Allah. Gelar kepenguasaannya sebagai yang diangkat dalam kemuliaan adalah Tuhan. Maka Tuhan tidak bisa dilahirkan. Sebagai contoh analogi misalnya Pak Prabowo, Presiden Indonesia saat ini. Identitas pribadinya adalah manusia. Namanya Prabowo. Gelarnya Presiden. Presiden tidak dilahirkan, karena gelar tidak bisa dilahirkan. Yang dilahirkan adalah kemanusiaannya Pak Prabowo. Begitu juga Yesus. Ketuhanan Yesus tidak dilahirkan. Yang dilahirkan itu adalah tubuh manusianya, bukan ketuhanannya. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Sampai bertemu lagi pada kesempatan berikutnya. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini untuk membantu pelayanan ini ya. Shalom Aleichem Bishem Hamasyah.